至宝10亿尊魂法，这份魔力如何？ Hai, selamat datang kembali di channel Tonghua Recap. Seperti biasa, untuklah di sore hari ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal. Tepatnya untuk episode terbaru, yang dimana episode kali ini, Lin Yun akanlah mendapati manfaat yang begitu sangatlah banyak, serta bertemu dengan salah satu leluhur yang akanlah menjadi gurunya guys, yang dinamakan sebagai Du Tian. Dan Wang Lin akanlah dijadikan sebagai master sekte terbaru dan akanlah mendapatkan yang namanya bendera jiwa. Ya, sebagian sudahlah tahu karena sudahlah membaca spoiler ataupun mendengarkannya ya. Jadi kalau begitu langsung saja kita gasken. Wang Lin yang berada di atas langit sekte pemurnian jiwa meminta kepada seluruh anggota sekte untuklah keluar dan hadapi dirinya sembari mengeluarkan binatang cilin yang begitu sangatlah banyak serta ribuan jiwa yang telah dia kumpulkan selama ini. Alasan Wang Lin melakukan ini guys, dikarenakan dia membutuhkan tekanan spiritual yang begitu besar agarlah dia benar-benar bisa untuk pulih kembali. Harapan terbesar dia, ada seorang kultivator transformasi jiwa yang datang untuklah memberikan tekanan spiritual. Maka dari itu, dia melakukan semua ini, yaitu memancing seluruh anggota. Lalu, para tetua dari sekte pemurnian jiwa keluar dari beberapa cincin, dan mereka langsunglah menyerangnya. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa untuklah menghadapinya. Lalu, Wang Lin meminta kepada mereka, daripada membuang nyawanya secara sia-sia, lebih baik panggil leluhur mereka untuklah keluar. Beruntungnya, tantangan dari Wang Lin langsunglah terdengar oleh satu leluhur yang kita tahu namanya sebagai Du Tian. Dia pun berkata, dirinya sudahlah menunggu dia begitu sangatlah lama. Lalu untuk 9 tetua diperintahkan untuklah mundur sekarang. Dia akanlah berbicara dengan pria ini secara baik-baik. Alhasil, mereka kembali ke dalam cincin emasnya masing-masing. Kini, hanya mereka berdua sajalah yang berada di sana. Leluhur Du Tian memberitahu kalau dia sudahlah menunggunya selama 2 tahun ini, dan akhirnya mereka bisa untuklah bertemu. Dan dia meminta untuklah berbicara dengan baik-baik. Dia datang tidak memiliki niat yang jahat kepadanya. Sedangkan untuk Wang Lin, dia cukuplah dibuat kebingungan mengapa leluhur ini mengetahui identitasnya sebagai Zheng Niu. Lalu dia menghampiri Wang Lin dan memberitahunya kalau dia akanlah memberikan satu hadiah kecil kepadanya. Namun sebelum dia memberikan hadiahnya, dia menyuruh seseorang untuklah pergi dari sini, yang tak lain yaitu Liu Mei. Sayangnya, Liu Mei ini benar-benar keras kepala. Dia masih inginlah mendapati hati dari Wang Lin dengan cara merayu kalau dia dalam masalah besar. Tetapi leluhur Du Tian memberikan tekanan spiritual yang membuat Liu Mei langsunglah pergi dari sana. Setelah Liu Mei pergi dari sana, Wang Lin tertuju dengan salah satu bendera jiwa yang dipegang oleh leluhur Du Tian. Karena dia yakin itu adalah bendera yang berisikan 1 miliar jiwa. Yang ternyata untuk hadiah kecilnya, ia itu menyingkirkan Liu Mei dari hadapannya. Lantas, Wang Lin sungguhlah berterima kasih atas penyelamatannya, karena dia adalah murid dari Zhu Kuiji, sangatlah sulit untuk dihadapi. Dari sini, Wang Lin menganggap, sepertinya untuk leluhur Du Tian sama sekali tidak memiliki hubungan baik dengan negara Suzaku, terutama untuklah Zhu Kuiji. Dia pun mempertanyakan apakah dengan cara dia mengusir Liu Mei dan dia akanlah melaporkan kepada Zhu Kuiji, ini akanlah memicu sebuah peperangan atau menyinggung Zhu Kuiji. Jawaban dari leluhur Du Tian, dia sama sekali tidaklah takut. Meskipun Zhu Kuiji adalah orang yang paling terkuat di negara Suzaku, tetapi dia belum tentu bisa membuat seluruh negara Suzaku bekerja untuklah dirinya. Lalu Wang Lin langsunglah to the point apa yang dia inginkan darinya. Namun, dia akanlah menjelaskannya setelah memberikan beberapa hadiah. Untuk hadiah keduanya, dia akanlah memberikan tekanan spiritual. Dan inikah yang dia inginkan ketika datang untuklah mencari dirinya. Dan dia meminta kepada Wang Lin untuk segera mempersiapkannya, agarlah jiwa asalnya benar-benar pulih.
Tanpa basa-basi, Wang Lin langsunglah mempersiapkan dirinya dan dia pun mendapati tekanan spiritual yang begitu kuat. Namun, Wang Lin meminta untuklah menambahkan daya tekanan spiritualnya karena baginya ini masihlah belum cukup. Sampai pada akhirnya, jiwa asalnya pun berhasil untuklah dipulihkan. Du Tian sampai geleng-geleng kepala karena Wang Lin adalah satu-satunya orang yang berhasil untuklah bertahan dari tekanan spiritual paling terkuat. Setelah dari semua itu juga, Wang Lin kembalilah berterima kasih. Tetapi bagi Du Tian, kalau dia terlalu cepat untuklah berterima kasih, dia masihlah mempersiapkan hadiah ketiga untuknya. Namun, apakah dia berani untuklah mengambil hadiah ketiga ini? Dan Wang Lin langsunglah menjawabnya, kenapa dia haruslah tidak berani? Mendengar itu ya, Du Tian langsunglah tersenyum. Dia langsunglah memperlihatkan sebuah harta karun dari sekte pemurnian jiwa, yang dimana harta karunnya ini akanlah membantu Wang Lin untuk mencapai tahap akhir formasi jiwa. Ditambah, tampak dari belakang terlihatlah bendera jiwa 1 miliar, serta Du Tian mengeluarkan beberapa jiwa leluhur. Dia memberitahu setiap leluhur di sektenya ini sebelum meninggal akanlah meninggalkan tubuh dan juga kesadaran. Mereka rela menjadi jiwa tanpa kesadaran untuklah dikorbankan sekian kali. Begitu juga berlaku dengan Du Tian. Jika suatu hari dia meninggal, dia juga begitu rela untuklah mengorbankan jiwanya. Lalu seluruh jiwa para leluhur langsunglah digabungkan menjadi satu dan memasuki tubuh dari Wang Lin agarlah dia bisa mencapai tahap akhir formasi jiwa. Setelah Wang Lin berhasil menerobos dengan begitu mudah, Du Tian mengatakan kalau dia tidak memiliki hadiah apapun kepada dirinya. Namun, dia masih bisa untuklah menyerap sisa-sisa dari jiwa para leluhur. Mendengar itu, Wang Lin langsunglah meminta izin untuklah menyerap seluruh jiwa fragmen yang berada di sini. Dan Du Tian langsunglah mengizinkannya. Alhasil ya, Wang Lin langsung membangunkan dewa kunonya atau tubuh aslinya untuklah menyerap seluruh fragmen jiwa yang tersisa. Pada awalnya, Du Tian menganggap kalau tubuh dari Wang Lin sama sekali tidaklah bisa menyerap dalam jumlah yang begitu banyak. Jadi pada intinya, itu percuma saja. Sayangnya, dia benar-benar dikejutkan ketika seiring berjalannya waktu penyerapan, Wang Lin tidaklah kenapa-napa. Justru untuk fragmen jiwanya mulai mengalami penurunan drastis. Yang membuat Du Tian benar-benar menyesal dengan keputusannya. Namun apa daya, ini semua juga dilakukan untuklah membuat Wang Lin menjadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, penyerapannya telah selesai, membuat tubuh dewa kuno milik dari Wang Lin berhasil untuklah menerobos dan menjadi bintang 3 dewa kuno. Setelahnya, Wang Lin sungguhlah berterima kasih karena untuk hadiah ketiga ini. Dan sebagai imbalannya, jika sekte pemurnian jiwa membutuhkan sesuatu, maka perintahkanlah dirinya. Mungkin dia bisa untuklah membantunya. Sontak ya, Du Tian benar-benar merasa begitu bangga. Dia sama sekali tidaklah salah menilai orang. Dan karena Wang Lin mengatakan ini, maka dia diperintahkan untuk ikuti dirinya memasuki cincin darah. Setibanya di dalam, dia memberikan 3 hadiah ini bukan semata-mata memberikan hadiah secara cuma-cuma. Dan Wang Lin sudahlah pasti mengetahuinya. Dia ada sebuah masalah yang begitu sangatlah besar dan inginlah diselesaikan. Sebelum memberitahu misi terpenting bagi Wang Lin, dia akanlah menjelaskan kronologinya dengan mempertanyakan apakah dia tahu kenapa sampai sekarang di negara Sujaku hanya ada kurang dari 10 negara yang berada di peringkat ke-5. Wang Lin hanya geleng-geleng kepala, yang ternyata di dahulu kala negara Sujaku pernah menjadi negara kultivasi tingkat ke-6 dan mendapati anugerah planet dari aliansi kultivasi. Dan mereka melakukan imigrasi ke planet terbaru, tetapi mereka menemukan para kelompok yang penduduk aslinya begitu sangatlah kuat. Dan ini adalah penduduk dari makam abadi yang memiliki kekuatan penyihir ya, kalian pasti tahu guys.
Dan karena mereka telah mendapati planet yang begitu bagus, tidak mungkin dibuang begitu saja. Karena kedua belah pihak sama-sama menginginkan planet ini, mereka melakukan pertempuran yang begitu sangatlah panjang dan juga membuat kedua belah pihak mengalami kerugian yang begitu sangatlah banyak, terutama untuk para penduduk aslinya, sebab mereka telah kalah telak. Setelah kemenangan dari pertempuran tersebutlah, negara Suzaku adalah tempat pertama yang didirikan di Gunung Suzaku, dan itu adalah sebagai pusat kendali dari berbagai negara di planet Suzaku, termasuk dari 6 sekte besar yang sekarang telah terbentuk, guys. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, setiap dari 6 sekte besar ini salinglah bersaing untuk menjadi lebih kuat. Contohnya seperti sekte pemurnian jiwa yang hampir saja menjadi negara kultivasi tingkat ke-6, dan itu adalah impian terbesar mereka. Sayangnya, untuk pihak negara Suzaku sama sekali tidaklah suka ada negara yang inginlah melampaui mereka. Jadi pada intinya, hanya negara Suzaku sajalah yang diperbolehkan untuk memimpin mereka semua. Ini bisa disebut sebagai keegoisan. Lantas, Wang Lin langsunglah memotong pembicaraan. Sebetulnya, mengapa dia menceritakan ini? Bukankah dia ini sama sekali tidak ada hubungannya? Apalagi, dia ini hanyalah berada di ranah formasi jiwa akhir. Jika dia menghadapi negara Suzaku, itu sama saja dengan bunuh diri. Yang ternyata, alasan dia memilih Wang Lin karena ini semua adalah Yun Kuei-ji. Dia adalah calon pewaris dari negara Suzaku yang telah dipilih olehnya. Mendengar itu, Wang Lin langsunglah teringat kalau Yun Kuei-ji ini adalah pria tua selama dia proses menjadi manusia biasa. Dan Du Tian memberikan satu penawaran yang begitu menggiurkan. Apakah Wang Lin inginlah menjadi bagian dari sekte pemurnian jiwa dan menjadi master selanjutnya? Jika iya, maka dia akanlah memberikan 1 miliar bendera jiwa. Pada awalnya, Wang Lin kembali mempertanyakan mengapa haruslah dirinya. Ternyata masih ada alasan mengapa Wang Lin dijadikan sebagai master berikutnya, karena untuk sebelumnya leluhur mereka telah memiliki sebuah kemampuan untuklah meramal masa depan. Dia inginlah melihat siapa pewaris untuklah selanjutnya. Tetapi sampai kematian menjemputnya, dia sama sekali tidaklah berhasil untuklah meramal. Dan secara kebetulan, di hari kematiannya, Wang Lin juga berada di sana untuklah mendaftar menjadi murid sekte pemurnian jiwa. Maka dari itulah, Du Tian menganggap kalau Wang Lin memang adalah takdir untuklah sekte pemurnian jiwa. Ditambah, Du Tian juga telah mengetahui kalau umur dia sudahlah hampir habis. Jika dia tidak mencari penerusnya, maka sekte pemurnian jiwa akanlah benar-benar menghilang dari dunia ini. Maka dari itulah, dia memilih Wang Lin sebagai penerusnya. Tetapi, Wang Lin mencoba untuklah merendah. Hanya dia seorang saja tidaklah mungkin bisa untuklah mengalahkan negara Suzaku. Tetapi, Du Tian sangatlah yakin seyakinnya kalau Wang Lin adalah kandidat paling terbaik untuklah mengalahkan negara Suzaku. Jika memang permasalahannya adalah kekuatan serta kemampuan, dia akanlah melatih Wang Lin selama 10 tahun ke depan. Dia juga berjanji untuklah menjaga Wang Lin tetap aman. Ditambah, dia memberikan sebuah batu giok yang dimana nantinya batu giok ini menyimpan sebuah informasi tentang bendera jiwa. Mendengar itu, Wang Lin langsunglah menerima kesepakatannya, yang berarti kata kasarnya Wang Lin telah resmi menjadi master sekte pemurnian jiwa. Setelah diskusi yang begitu panjang, Du Tian juga memutuskan akanlah melakukan kultivasi tertutup. Dan dia bersiap dalam 10 tahun ke depan, jiwanya akanlah dimasukkan ke dalam bendera jiwa. Sedangkan untuk Wang Lin sendiri, dia akanlah menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, yaitu membalaskan dendam kepada Li Yuanfeng dan juga klan iblis raksasa. Namun sebelum itu, dia kembali memanggil tubuh dewa kunonya dan mereka berdua bergabung menjadi satu, yang membuat satu entitas yang sangatlah tidak tertandingi, guys. Bayangkan, tahap akhir formasi jiwa bergabung dengan tubuh dewa kuno bintang 3. Waduh, jika dikaitkan dalam ranah kultivasi, maka Wang Lin sudahlah setara dengan ranah Ascendan.
精算。 Sementara itu untuk Li Yuanfeng yang masih berusaha untuklah memulihkan kekuatannya dari serangan Sun Tai sebelumnya, dia masihlah penasaran di mana mayat dari Zheng Niu. Sampai saat ini belum sama sekali ada kabarnya. Tetapi secara tiba-tiba istananya langsunglah hancur setengah dan dia terkejut-kejut dirinya telah kedatangan dari Wang Lin dalam keadaan yang begitu sangatlah murka. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan. Untuk spoilernya, ya akanlah Mimin taruh di FAD Universe, sedangkan untuk alurnya akanlah ditaruh di sini untuk sementara waktu ya guys. Karena untuk di FAD Universe tidak bisa untuklah mengupload video-video dari Renegade Immortal, TS of Verdingat, serta lain-lainnya. Karena ya telah terkena teguran. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 这份魔礼如何？